Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Udah lama ya gua nggak ngisi video di channel ini karena memang lagi sibuk dan banyak sekali kegiatan kayak rewang-rewang, kayak ya seperti biasa setting-setting Vespa. Hari ini gue main ke sekampung pakai Vespa gue tuh si Red kan, mantep bener. Ya hari ini gue mau berbincang-bincang sama temen gue. Temen lama gue sih tepatnya, itu namanya si Jawel. Wah, si Jaw yang lagi main chip. dan si Kun. Oke. Buat tema pada malam hari ini kita bakal berbincang-bincang tentang pengalaman si Jawel ini mengendarai Vespa Extreme menuju 0 km Aceh. Tetapi maaf dibilang semasa pemberangkatan, masa berangkatnya kemarin itu terjadi problem, yaitu kecelakaan. Nah, tapi anehnya, bukan aneh sih sebenarnya, tapi uniknya dan nilai plusnya itu dia nggak putus asa, bro. Dia tetap melanjutkan perjalanan nyampe 0 km lagi, baru dia balik. Dia semasa kecelakaan itu nggak stay di situ terus balik, nggak. Dia tetap melanjutkan perjalanan. Oke, langsung aja kita interview orangnya buat konten kita supaya order. Oke, mantap. Oke. Namanya siapa, Wel? Siapa, Wel? Kenalin. Nggak dibalik ini. Nggak usah dibalik. Dong. Gitu aja. Deket. Tadi dulu. Biar nggak diedit lo, Kun, langsung diupload. Nggak usah ada ini. Edit lamaan. Kenalin, namanya Bang? Namanya Jawel dari Sekampung, Lampung Timur. Nama klub. Kalau klub kita independen aja loh. Ya. Jawel ini klub independen tapi Vespa Extreme. Naik ke Aceh tahun berapa tuh, Wel? Kemarin jalan 2017 sampai 2019. itu pulang lagi ke Lampung. Nah, ceritain tuh, Wel, kemarin itu ada problem apa semasa perjalanan menuju Aceh? Suka dukanya kita yang ngadepin, yang lewatin kan. Ya. Kita ketemu pahit manisnya. Nah, kan kemarin tuh udah gue bilang di awal tadi tuh Jawel terjadi kecelakaan nih. Mau dibilang cukup parah, ya kan? Itu di mana, Wel? Kalau kecelakaan di Besitang. Di Bukit Besitang. Itu di mana? Di batas Aceh Medan. Oh, itu udah masuk perbatasan Aceh. Iya, perbatasan Aceh. Di Aceh. Pokoknya perbatasan Aceh Medan, Sumatera Utara. Udah masuk Sumatera Utara. Sumatera Utara perbatasan. Itu kemarin tuh berangkat ke Aceh berapa orang, Wel? Kemarin rame, Mas. Ini apa? Ada sekitar 12 orang yang tembus ke Tugu. Tapi macam-macam daerah. Gua Wahyu, Wel, enggak Mas. Terus gini, Wel. Kan kemarin tuh problemnya itu di Besitang. Iya. Terus ceritain nih teman-teman yang udah transitin lu, yang udah ngondisiin lu, dan pesan-pesan sih buat mereka, siapa tahu dia nonton biar dia juga masih ada tergerak hati buat kita gitu kan. Pokoknya saya ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nolong kemarin kan, yang udah bantu di saat saya kena musibah, di saat saya kecelakaan. Teman-teman dari Sumatera, dari Jawa, pokoknya seluruhnya lah, seputeris Indonesia ya kan. Nah, gua mau nanya lagi nih, Wel. Kemarin kan lu kecelakaan itu waktu berangkat. Kenapa lu tetap memutuskan buat melanjutin perjalanan? Enggak pulang aja lah, kan udah sakit gitu kan, istilahnya udah kecelakaan, mending pulang aja, nggak ngelanjutin gitu. Gimana ceritanya? Kok lu masih ada ambisi buat melanjutin perjalanan? Oh, itu tadi karena isi hati sendiri, karena kan kita yang nentuin jalan kan. Karena satu, kaki belum bisa dibawa pulang atau badan belum bisa di mobil kan, karena perjalanannya juga jauh dari
dari saya kecelakaan sampai ke Lampung kan lumayan makan waktu 3 hari lah. Jadi saya nggak belum sanggup. Setelah saya sembuh dan ternyata saya emang ada pikiran buat jalan bawa motor lagi, bawa Vespanya lagi. Nah, kronologi kecelakaan itu diceritain sekalian, Wel. Jadi cerita awalnya nih, awal lu pas mau kecelakaan itu gimana? Lu mau kemana dan kenapa gitu? Kalau kecelakaannya itu mau pulang ke rumah Bang Rinto itu, ke bengkel lasnya. Kan Itu tempat transit. Iya, tempat transit Bang Rinto di Langsa. Itu kan saya mau kerja. Pas pulang dari rumah mertuanya, dari rumah istrinya juga, pas di tengah-tengah perjalanan yang itu tadi kecelakaan itu tadi di Bukit Besitang. Itu kecelakaannya jatuh sendiri apa crash? Crash itu adu kambing, adu kepala Sama mobil kol diesel itu dari arah Aceh. dari arah Aceh. Terus yang nabrak itu gimana respon dia? Yang nabrak lari lah mas, kabur, yang nabrak kabur. Nabrak kabur. Berarti udah kabur itu dia juga nggak ditemuin orang itu? Sempat ada warga yang ngejar cuman Nggak kesampaian. nggak ketemu karena kan dilintas. Jadi kita nggak tahu yang nabrak yang mana kan karena dilintas mobil. Ya yang teman saya ini Bang Rinto ini langsung nolong saya, langsung nyari warga, langsung bawa ke rumah sakit Pangkalan Branden. Pas saya sadar kakinya patah, kepalanya bocor, Kepala juga bocor, kaki patah. kakinya patah sebelah kanan. Itu sangkal putung ya? Iya, kusuk di rumah kami. Pokoknya teman-teman semua bantulah dari Lampung Timur, dari sekampung, Vespa sekampung semuanya, teman-teman kita Vespa Itu berarti lu ngerasain solidaritas Vespa bener ya di sini? bantu di saat saya bawa Vespa Extreme kan semuanya sama. Itu malam hari apa siang hari, Pak? Kecelakaannya itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya malam Senin kalau nggak Itu naik Sespan ya. Vespa tank. Ya buat teman-teman yang belum tahu, Sespan itu tuh motor Vespa yang sebelahnya dikasih gandengan. Itu namanya Sespan. Itu bisa dibilang juga Vespa Extreme. Tapi ya Bang Rinto ini Vespa Extreme juga. Ya dia sama juga, kita Extreme Standar juga. standar Vespa kinclong atau pet semuanya. Kalau pesen-pesen Jawel nih biar tidak mengalami problem semasa di jalan ataupun pesan-pesan buat teman-teman Vespa itu gimana? Kalau buat teman-teman Vespa ya yang penting safety kita jaga diri, berdoa juga kan kita nggak tahu musibah, nggak tahu apes ya. Kalau bisa lebih hati-hati lagi, yang penting jangan mabok juga kan. Kalau ngantuk ya ngeres dulu nggak apa-apa, Istirahat. yang penting tujuan kan. Kalau di Vespa kita kan semuanya saudara tapi nggak saudara. Wih, mantap. Jadi kita itu memang harus menjaga diri kita di perjalanan. Jaga diri baik, pokoknya kita harus hati-hati lah. Jangan sampai mempertaruhkan nyawa hanya demi satu tujuan waktu berjalan gitu. Oke, secara pesan-pesan Bang Jawel juga udah terlontar, dan juga dia udah cerita kenapa terjadi kecelakaan. Itu berapa lama itu dikondisikan sama anak-anak Langsa itu tadi? Kalau
yang nolong aku itu si Budi, mengondisikan saya itu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun Dari saya patah kaki sampai pulih. pulih. Saya nggak, dari pakai tongkat 2, tongkat 1 sampai nggak pakai tongkat. Subhanallah. Sembuh di jalan Bang. Berarti kecelakaan itu sembuh di jalan. Sampai pulang bawa motor sendiri sembuh di Sampai jalan. pulang ke Lampung bawa motor sendiri, min. Pikir. Ya, ekstrim nggak? Ekstrim, mantep. Berarti berapa tahun tuh di sana, kan? Kurang lebih ya 2 tahun Oh, itu pulang pergi apa berangkat aja? pulang. Pulang pergi 2 tahun. Dapat momen yang itu. Momen kenang-kenangan. Tapi Dapat kalau pengalaman. menurut gue pribadi sih, Wel, memang setiap orang itu bisa melakukan perjalanan, tapi tidak semua orang bisa melakukan cerita yang sama. Berarti itu, Pengalaman. nah itu pengalaman yang beda dari Jawel. Jadi itulah ceritaku selama masa aku melakukan perjalanan ke sana, gitu kan. Jangan sampai itu terjadi apa Sama namanya? teman-teman, Mantap. sama saudara-saudara yang mengendarai Vespa. Yang penting hati-hati, safety. Tapi sebenarnya titik 0 km itu bukan ini kan ya, bukan tujuan spesial kan. Nah, cuman kita tujuan ke 0 km ini tadi ya buat untuk pengalaman sama cerita, nah, Dan menambah saudara. momen juga. Iya, mantap. Cuman ngejar sertifikat aja. Nggak gitu lah, Wel. Lu juga dapat pengalaman banyak kan tadi itu kan lu bilang. Yaudah, perbincangan malam ini kita udahi dulu. Kalau memang nanti ada yang komen atau ada mau minta video berikutnya atau hal yang mau ditanyain, tulis aja di komentar dan gua bakal isi konten-konten gua Q&A kayak gini sama anak-anak Vespa mungkin ya, biar up gitu kan. Kayak di sini tuh ada channel YouTube ada channel YouTube yang ngebahas tuh anak-anak Vespa gitu, ditanya-tanyain gitu kan, dia tuh up banget gitu kan ya. Siapa tahu channel gue kayak gini juga kan. Tapi ya maaf nih sekali lagi maaf, gue juga nggak alih-alih demi konten gua nanya-nanyain temen gua anak-anak Vespa gitu, enggak. Oh, gua tuh juga pakai Vespa gua tuh. Kasih dulu yuk, gua Vespa. Ini gua konten. Gua juga dulu naik Vespa ekstrim gitu. Cuman udah pensiun. Ya, sedikit kita mau ngejelasin. Tolong dibedain antara sispan, trickle. Nah, sispan dan trickle itu tolong dibedain ya. Kalau sispan apa, Wel? Ini supirnya di kiri, di kanan bisa. Kalau trickle 3 lah dia. Iya, 3. Kalau sispan itu Supir, Vespa, sampingnya itu ada gandengan, itu sispan ya. Sispan, ingat, jangan dibilang itu trickle, itu sispan. Kalau trickle itu yang mengendarai di tengah, itu namanya trickle. macam bentor. Ini semacam bentor, itu namanya trickle. Tolong dibedain. Jangan nanti disama-samain lagi. Kita itu udah ngasih edukasi, tolong dicerna jadi rakyat Indonesia yang baik dan benar. Oke, vlog ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Jamet Kudasi. Dah, Kun.